Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa lagi dengan saya Mas Yunus RK. Ya, saya akan memberikan pemahaman yang receh-receh. Ya, sebenarnya receh-receh, yang ringan-ringan tapi dampaknya besar, dan ini biasa dilupakan oleh orang-orang modern zaman sekarang. Oke, teman-teman, hari ini sebelum saya menjelaskan, ini permintaan ya, ini permintaan dari teman, Mas, tolong dijelaskan seperti apa sih rumah yang didatangi oleh uang-uangnya, kan gitu kan. Nah, di sini akan saya bahas bagaimana rumah itu bisa didatangi uang, kan gitu kan, bisa didatangi rezeki, bisa didatangi kelimpahan-kelimpahan. Tapi sebelumnya teman-teman mohon untuk subscribe dulu, like dulu, dan komen ya, supaya apa, ketika teman-teman menambah subscribe dari teman-teman, disinilah memperluas apa yang saya sampaikan kepada seluruh warga Nusantara ini khususnya. Karena apa? Karena saya tidak pernah membahas spiritual yang besar-besar, saya hanya membahas yang biasa tidak dibahas dan kecil-kecil saja. Kenapa? Karena inilah yang sangat bermanfaat pada kehidupan sehari-hari dan sering ditinggalkan oleh manusia-manusia modern. Oke, teman-teman, kalau di dalam Islam pasti mengenal bahwa ada kata-kata baiti jannati, ya kan? Surgaku adalah rumahku. Nah, ini apa sih? Ini harus dipahami. Surga itu apa? Surga itu adalah sebuah tempat di mana ketika kita menginginkan apapun itu sudah ada. Jadi kita meminta apapun tanpa bekerja, kita diberi. Itu konon ceritanya di kitab-kitab suci seperti itu. Jadi baiti jannati, rumahku, surgaku. Nah, ini tolong dipahami. Ini adalah salah suatu pesan, sanepan, gambaran yang harus benar-benar dilakukan oleh teman-teman. Kenapa? Kembali lagi, ketika sebuah rumah bersih, ya kan, bersih secara fisik dan secara non fisik, disitulah rezeki Tuhan akan mudah mendatangi rumah kita yang ada di dalamnya, itu ada diri kita gitu loh. Itu seperti, jadi bersih itu tidak hanya raga kita, bersih dari partikel api, tidak, tetapi rumah kita juga harus bersih. Bersih dari apa, teman-teman? Satu, bersih dari hal-hal yang kelihatan fisik. Jadi rumahnya itu benar-benar harus, teman-teman, rumahnya harus bersih, ditata bagus. Kalau di teman-teman Chinese itu ada yang namanya feng shui, ya kan? Ada feng shui. Kalau di dalam Jawa ada yang namanya primbon, kan gitu. Itu adalah tata letak bagaimana rumah ini supaya mempunyai energi vibrasi yang baik, yang besar, sehingga frekuensinya sama dengan takdir-takdir kelimpahan uang, kan seperti itu. Jadi bagaimana rumahnya teman-teman itu benar-benar bersih. Bersih dari apa? Bersih dari semua kotoran, kan gitu kan. Jadi rumahnya ditata yang baik, yang indah, yang bersih. Ketika teman-teman rumahnya baik, bersih, dan ditata dengan yang sangat indah, disitulah rezeki mudah datang, mudah hadir. Kenapa? Karena ketika kita salah meletakkan, salah menata, itu feng shui-nya juga salah. Ketika feng shui-nya salah, energinya pun juga salah, gitu loh. Ketika energinya salah, di situ bisa merubah rezeki yang datang. Makanya teman-teman jangan sampai ada sedikit pun rumahnya ada kotoran. Nah, itu seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana rumah kita itu bersih dari hal-hal yang bersifat partikel api. Nah, ini yang tidak dipahami oleh teman-teman. Ketika teman-teman rumahnya sering dibuat bertengkar, baik suami dengan istri, atau ayahnya dengan anaknya, ibunya dengan anaknya, atau siapalah orang yang di rumah itu sering bertengkar, di situ membuat rumahnya juga kotor. Kotor apa? Kotor energi negatif, kotor partikel api. Nah, partikel api yang keluar di situ akan menempel ke setiap benda-benda yang ada di dalam ruangan ini, di dalam rumah ini.
Kalau sampai ruangan ini atau rumah ini sering dibuat bertengkar, dibuat pikiran negatif, disitulah rumah itu hawanya nggak baik dan tidak akan mungkin menjadi jannah, tetapi baiti nari, kan gitu. Rumahku nerakaku. Kenapa? Karena rumahnya dibuat apa? Hawa yang panas, mengeluarkan partikel api. Nah, jadi bersih, kata bersih di sini adalah bersih secara fisik juga bersih secara orangnya. Jadi bagaimana penduduk rumah ini, penghuni rumah ini, dia tidak mengeluarkan partikel api sama sekali di dalam rumah. Ketika rumah ini hawanya hawanya neraka, hawanya panas, disinilah uang juga tidak mau hadir. Karena apa? Di pelatihan sudah saya singgung bahwa harta yang paling mahal termasuk uang itu terbuat dari tanah, partikel tanah. Kalau rumah Anda kotor secara fisik, banyak debunya, kotor, penataan jelek dan lain-lain, otomatis itu energi negatif. Kalau energi negatif, otomatis partikel api. Belum lagi ditambah dengan sikap sifat orang yang ada di dalam rumah itu. Berpikiran negatif, suka ghibah, suka ngerasanin, apalagi semua rumah hasil korupsi. Waduh, panas itu. Ya, panas sekali kan gitu kan. Jadi orang-orang yang seperti rumahnya itu adalah tidak bersih ya, baik secara fisik maupun non fisik, di situ jauh dari uang. Di situ rumah tangga mau harmonis tidak bisa. Rumah tangga mau baik tidak bisa. Makanya tidak heran rumah yang kotor, jelek penataannya, feng shui-nya jelek dan lain-lain. Anaknya nakal-nakal, banyak masalah. Kenapa Kak? Energi yang muncul dari rumah itu apa? Negatif. Kenapa? Karena bumi itu mempunyai energi. Nah, ketika energi bumi ini itu keluar masuk ke rumah, ya kan, lewat rumah itu, lah rumah itu hawanya jelek. Kan seperti itu. Dan penataan rumah juga jelek. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi di situ adalah bukan lagi baiti jannati tetapi baiti nahri, kan gitu kan. Bukan rumahku surgaku tetapi rumahku nerakaku. Ketika rumah sudah vibrasinya neraka, disitulah jangan harap rumah Anda didatangi uang. Jangan berharap rumah Anda bisa tenang dihuni. Adanya adalah kemerungsung. Nggak ada masalah, tiba-tiba sumpek-rumpek, mau marah, bingung, dan lain-lain. Ini tolong. Jadi kalau teman-teman sudah menjalankan RK, itu berarti membersihkan rumah raga, gitu loh. Rumah raga. Nah, tinggal teman-teman bagaimana membersihkan rumah fisiknya. Rumah fisik itu adalah rumah yang nyata rumah itu, gitu loh. Dari apa? Dari kotoran, dari penataan, terus dari tata letak supaya energinya baik, bagus. Itu seperti itu. Nah, syukur-syukur Anda yang suka menyalakan dupa ya. Ini ada cerita sedikit teman-teman. Saya pernah pergi ke teman ya, bukan teman ya, kakak kelas, kakak di atas saya lah untuk belajar spiritual. Setiap saya datang ke rumahnya pasti saya disodori dupa. Pasti itu, disuruh menyalakan dupa. Saya silaturahim pertama, kedua, ketiga, ini memberanikan untuk bertanya teman-teman. Mas, kenapa kok selalu saya setiap ada orang datang, setiap ada tamu datang, kenapa disuruh nyalain dupa kan gitu kan? Ya, dupa itu supaya ketika orang itu datang, otomatis orang itu membawa energi negatif. Apalagi orang yang tidak pernah laku, tidak pernah berusaha berspiritual, itu pasti energinya negatif. Ketika orang itu menyalakan dupa dan ditancapkan sendiri juga, disitulah energi asap dupa akan membersihkan, menolak energi negatif yang ada di orang itu, sehingga energi negatif itu tidak hadir di rumah itu, gitu loh. Akhirnya dengan kegiatan itu saya tiru teman-teman. Jadi teman-teman tamu yang datang ke rumah saya wajibkan untuk menyalakan dupa juga kan gitu kan. Karena dupa itu keluar asap. Dan asapnya itu ada partikel, ada molekulnya lah. Molekul inilah mampu untuk menetralkan energi negatif yang ada di dalam rumah kita. Nah, itu salah satu riyadhah, salah satu cara untuk supaya rumah kita selalu dalam keadaan bersih.
Bersih dari apa? Partikel api dan energi negatif yang ditimbulkan dari kotoran. Kalau teman-teman nggak sempat nyapu, nggak sempat menata rumahnya, kan seperti itu. Jadi menyalakan dupa. Jadi saya setiap hari jam 6 pagi dan jam 6 sore menyalakan dupa. Dan setiap ada tamu saya sodorin. Saya sodorin untuk menyalakan dupa. Kenapa? Karena itu untuk menetralkan. Nah, disinilah rumah kita akan jadi bau wangi, seger, sehingga rumah yang bersih, baik bersih secara fisiknya, bersih orangnya, bersih semuanya, di situ uang mau datang. Karena apa? Sama vibrasinya, sama getarannya, sama frekuensinya dengan kelimpahan uang. Karena uang itu adalah dari elemen partikel tanah, ya kan? Kalau rumahnya ada banyak partikel apinya, ya nggak bisa. Itu seperti itu. Itu teman-teman. Jadi Baiti Jannati, rumahku surgaku itu ada dua macam. Yang pertama adalah bersih dari fisiknya, yang kedua bersih dari orangnya. Dan sekarang Baiti Jannati itu kalau diterapkan dalam diri manusia itu adalah ber-RK, membersihkan gitulah, membersihkan dalam diri dari sifat apa? Sifat-sifat kotor. Nah, itu seperti itu, berarti juga Anda membuat diri Anda sebagai Jannati apa? Baiti Jannati, rumahku adalah surgaku, bukan Baiti Nari, rumahku nerakaku. Jangan sampai teman-teman. Jadi oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ini hal yang remeh sebenarnya teman-teman, tapi kalau teman-teman mau menerapkan, rasakan rumahnya luar biasa. Rezeki yang tidak disangka-sangka pasti mendatangi rumah Anda. Kenapa? Karena rumah Anda hawanya bersih, jauh dari partikel api, dan netral dari energi-energi negatif. Jangan lupa. Mungkin ada yang tanya, bentar Mas, satu lagi. Bagaimana caranya menetralkan? Bisa dengan dupa teman-teman, ya, bisa dengan garam, ya. Garamnya garam gerasa boleh, beli di luar boleh silahkan. Kalau mau beli di RK juga ada, karena di RK 5 elemen kalau garamnya. Itu seperti itu. Oke teman-teman, silahkan dibersihkan rumahnya, dibersihkan orangnya, supaya Baiti Jannati. Ketika Baiti Jannati, disitulah rumah kita banyak penuh uang-uangnya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, itu pure dari saya. Kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om Salam, Assalamualaikum. Namo Buddhaya, salam sejahtera.